Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai hukum Newton. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Ada Anissa Sekarhanum, Komarudin, Lintang Tri Rahayu, Silvi Olivia Putrania, dan saya, Gea Hadiani Utari. Untuk penjelasan hukum 1 Newton akan dijelaskan oleh Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 1, di mana hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Berdasarkan hukum ini, dapat dipahami bahwa suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam, dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum Newton 1 ini juga disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Adapun contoh penerapan hukum Newton 1 ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu apabila seseorang sedang dalam keadaan yang sedang bergerak kemudian direm secara mendadak, maka badan seseorang tersebut akan cenderung ke depan. Itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap melaju. Adapun contoh yang kedua yaitu apabila seseorang sedang duduk pada kendaraan yang diam kemudian bergerak secara mendadak, maka badan seseorang tersebut akan tersentak ke belakang. Itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk tetap diam. Itulah tadi contoh-contoh peristiwa kelembapan atau inersia. Adapun contoh soal hukum Newton 1 ini. Hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda tersebut. Pembahasan. Massa sama dengan 6 kg, gravitasi sama dengan 10 m/s. Yang ditanyakan yaitu W atau gaya. Dijawab, W atau gaya sama dengan M dikali G atau massa dikali gravitasi sama dengan 6 kali 10. Hasil akhir yaitu 60 N. Dari contoh soal tersebut dapat diketahui bahwa berat yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya normal selalu tegak lurus ke permukaan yang bersentuhan dengan benda. Kita masukkan rumus hukum Newton 1 di mana sigma F sama dengan 0. Maka gaya normal dikurangi berat sama dengan 0. Gaya normal dikurangi W kan tadi udah diketahui 60, maka masukkan. Selanjutnya pindah ruas menjadi positif, N sama dengan 60. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Gea mengenai hukum Newton 2. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda itu berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Dapat dinotasikan dengan sigma F sama dengan M dikali A. Ingat ya, jadi percepatan ini berbanding terbalik dengan massanya, tapi berbanding lurus dengan gayanya. Penerapan hukum 2 Newton ini dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan benda yang sedang dalam keadaan bergerak, di mana massa benda dan gaya yang diberikan kepada benda itu diperhitungkan. Untuk contoh hukum 2 Newton, kita ambil sebuah mobil mainan. Apabila kita berikan gaya yang semakin besar, kita tarik mobil mainan itu, maka mobil tersebut akan mengalami percepatan yang bertambah. Sesuai dengan bunyi, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga percepatannya. Nah, dan jika kita berikan beban kepada mobil mainan ini, kecepatan mobil ini akan berkurang tentunya. Sesuai dengan bunyi, semakin besar massa benda, semakin kecil percepatannya karena tadi berbanding terbalik. Contoh lain, kita ambil 2 buah meja. Yang satu meja kecil dan yang satu meja besar. Apabila kita berikan gaya yang sama kepada 2 meja, maka meja mana kira-kira yang akan mengalami percepatan yang lebih besar? Tentunya meja yang kecil. Kenapa? Karena tadi massa berbanding terbalik dengan percepatannya. Semakin kecil massa bendanya, semakin besar percepatannya. Sekian untuk penjelasan hukum 2 Newton. Penjelasan contoh soal hukum 2 Newton akan dilanjutkan oleh Silvi Olivia.
Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Olivia Putrania. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin tentang contoh soal hukum Newton 2. Bagaimana? Nah, ini ya teman-teman contoh soal hukum Newton 2-nya. Soalnya, pada sebuah benda bekerja beberapa gaya seperti pada gambar di bawah ini. Jika massa benda adalah 15 kg, berapakah percepatan yang dialami benda? Nah, kita udah tahu ya teman-teman bahwa massanya itu adalah 15 kg. Kita tulis di sini. Nah, kita juga punya gaya ke kanan dan gaya ke kiri. Sesuai dengan rumusnya ya teman-teman, kalau ke kanan itu nilainya pasti selalu positif. Dan kalau ke kiri nilainya pasti negatif. Jadi berlawanan gitu. Maka kita tulis diketahui kita punya M-nya ya teman-teman, massanya ada 15 kg. 15 kg. Dan juga kita punya sigma F. Sigma F itu jumlah dari gaya-gaya ini ya. Sigma F sama dengan 210 Newton. Karena ke kanan jadi nilainya positif ya teman-teman. Dan ini dikurang, karena dia ke kiri jadi dikurang 5 Newton. Dikurang lagi 55 Newton. Jadi 210 dikurang 60 Newton sama dengan 150 Newton. Nah, yang ditanyakan A-nya ya, percepatan. Kita tulis, ditanya A, dan kita sekarang jawab. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kita udah ketemu 150 sama dengan M-nya 15, massanya 15 dikali A. Kita jadi pindah ruas ya teman-teman. A sama dengan 150 dibagi 15. Jadi 10 Newton. 10 meter per second kuadrat. Perkenalkan, nama saya Lintang Tri Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari teman saya, yaitu hukum Newton 3. Apa sih itu bunyi hukum Newton 3? Bunyi dari hukum Newton ketiga yaitu ketika satu benda memberikan gaya terhadap benda kedua tersebut akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Hukum 3 Newton dinotasikan dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh penerapan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama adalah orang bermain lompat tali. Penjelasannya sebagai berikut. Ketika bermain lompat tali, telapak kaki memberi gaya ke lantai, dan lantai membalas dengan gaya yang sebanding dengan gaya yang diterima. Yang kedua yaitu menjatuhkan bola dan bolanya memantul. Penjelasannya sebagai berikut. Saat bola dijatuhkan, bola pasti memanfaatkan lantai sebagai tempat untuk memantulkan bola ke atas. Ketika bola dipantulkan ke lantai, bola memberikan aksi ke lantai, dan lantai memberikan gaya reaksi sehingga bola kembali memantul ke atas. Yang ketiga adalah mendorong dinding. Penjelasannya, ketika seseorang mendorong dinding, telapak tangan memberi gaya pada dinding dan
dinding membalas dengan gaya yang sebanding dengan yang kita berikan, namun berlawanan arah sehingga pada saat yang sama kita merasa gaya dari dinding menekan telapak kita. Yang keempat adalah mendayung perahu. Penjelasannya yaitu ketika seseorang mendayung perahu, pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang atau memberikan gaya aksi. Sebagai reaksinya, air memberikan gaya pada dayung sehingga perahu bergerak ke depan. Sekian dari saya. Selanjutnya, contoh soal hukum Newton 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Sekar Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sekarang. Agar lebih paham, mari kita simak soal berikut ini. Tama memiliki massa sebesar 40 kg. Kemudian, Tama mendorong tembok dengan gaya 200 N. Maka, gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok terhadap Tama adalah sebesar. Kita lihat apa yang diketahui di dalam soal. Di sini diketahui bahwa massa sebesar 40 kg dan F aksi sebesar 200 Newton. Kita kembali ke rumus awal bahwa F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi, 200 sama dengan min F reaksi. Pindah ruas, F reaksi sama dengan min 200 Newton. Jadi, gaya reaksi yang dilakukan oleh tembok sebesar min 200 Newton. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang hukum Newton 3. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.